Kalian semua sekarang merasakan kalau hidup kalian susah. Dan kini kalian bergantung kepada Anies Baswedan agar dia bisa merubah hidup kalian menjadi lebih baik. Yang kalian semua lakukan adalah salah besar. Kalau kalian mau hidup lebih baik, jangan bergantung kepada partai politik. Jangan hanya bergantung kepada Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan seorang diri tidak akan bisa mengubah nasib bangsa ini. Yang bisa mengubah nasib bangsa ini adalah kita sendiri. Karena kita, rakyat, adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Anies Baswedan hanya agen perubahan, tapi pelaku perubahan itu adalah kita sendiri. Anies hanya bisa menyediakan program dan kebijakannya, tapi tetap kita sendiri yang harus berusaha menentukan dan mengubah nasib bangsa ini ke depannya. Kita yang bisa menentukan nasib anak cucu kita ke depannya nanti. Apakah kalian mau agar anak cucu kalian tidak lagi terlilit hutang asing dari sejak mereka lahir? Apakah kalian mau pendidikan yang berkualitas merata dan dengan biaya terjangkau atau bahkan gratis? Apakah kalian mau lapangan pekerjaan yang tersedia tidak hanya di kota-kota besar tapi juga merata di desa? Apakah kalian mau fasilitas kesehatan yang baik, merata di mana-mana dan juga gratis? Kalau kalian menginginkan Indonesia yang seperti itu di tahun 2024, maka jangan hanya diam saja. Terus? Ayo berusaha. Dan? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mendukung gerakan perubahan yang diusung oleh Anies Baswedan. Caranya adalah dengan pergi ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 nanti dan pastikan untuk mencoblos Anies Baswedan. Kenapa begitu? Karena hanya Anies Baswedan seorang capres yang menjanjikan hal-hal tadi, sedangkan yang lain hanya menjanjikan keberlanjutan. Dan keberlanjutan artinya adalah meneruskan apa yang sudah terjadi sekarang. Dan apakah kalian mau melanjutkan hidup terus seperti sekarang ini? Jika ada yang menjawab mau tetap melanjutkan hidup seperti saat ini, maka mereka pastilah hanya segelintir orang-orang kaya raya yang hidup jauh dari kenyataan kesulitan hidup yang dialami oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Apa buktinya sebagian besar rakyat Indonesia itu hidupnya susah? Buktinya, lihat saja mana yang antriannya panjang, BBM bersubsidi atau Pertamax. Lihat saja jumlah orang yang terjerat hutang pinjol, makin banyak atau semakin sedikit. Tanya diri kalian sendiri, harga sembako turun atau melonjak naik. Lihat tetangga kalian, lebih banyak yang naik gajinya atau yang di PHK. Tidak usah repot dihitung pakai statistik, cukup lihat kenyataan dan gunakan hati nurani kalian untuk menjawab. Jadi, apakah kalian masih mau hidup seperti saat ini? Apakah kalian semua mau kesusahan kalian untuk terus berlanjut minimal 5 tahun mendatang? Jika tidak, jika kalian ingin hidup kalian berubah lebih baik, maka pilihannya sudah jelas. Sekarang kalian dukung gerakan perubahan yang dipimpin oleh Anies Baswedan. Dan nanti kalian pastikan untuk memilih Anies Baswedan sebagai Presiden 2024. Salam semangat antitesa 24. Oke, luar biasa guys ya, motivasi yang sangat menggila ya dari pendukung Pak Anies atau tim kampanye dari Pak Anies yang memberikan wejangan hidup, motivasi ya. Apabila kalian ingin keluar dari kesusahan, kalian ingin hidup yang lebih baik, anak cucu terlepas dari lilitan hutang negara, pendidikan yang gratis, semuanya gratis, makanya kalian harus pilih Anies Baswedan. Ya, dari awal tadi sudah mendengarkan motivasi yang wah, ini kayaknya keren nih motivasi ini. Tetapi pada ujung-ujungnya kita digiring ya motivasi tersebut untuk memilih Pak Anies Baswedan. Koalisi perubahan, apanya yang mau dirubah? Jalan, nama-nama jalan seperti kemarin yang di demo warga Jakarta. Terus nama-nama rumah sakit dirubah juga.
Besok lagi nama-nama pahlawan, nama jalan sudah dirubah. Kasihan masyarakatnya kalau nama-nama jalan dirubah. Mereka yang punya sertifikat tanah kan harus ngurus lagi, harus ini lagi, harus administrasi lagi, pengeluaran uang lagi. Itu nggak dipikirin. Bisanya cuma rubah nama jalan, rubah nama airport, rubah nama rumah sakit, ya kan? Nanti lama-lama sejarah Indonesia juga akan dirubah sama ini orang, ya. Perubahan-perubahan. Wow. Ada lagi yang dirubah. Pembuangan air hujan atau banjir melalui gorong-gorong ke laut dirubah ke lubang-lubang sumur. Masih ada yang bertanya, kenapa dan apa alasannya Kristianto Yenoni sampai menjatuhkan dukungannya terhadap Pak Anies Baswedan. Saya pikir sudah terlalu jelas alasan yang saya paparkan. Saya mendukung Pak Anies Baswedan karena pada akhirnya saya telah melihat bahwa Pak Anies Baswedan ternyata lebih NKRI daripada beberapa capres yang ada saat ini. Dari mana saya membangun kesimpulan itu? Karena saat ini jangankan 2, 3, 10 dan seterusnya. Satu saja, saya ulangi, satu saja mewujudkan izin rumah ibadah non-muslim begitu teramat sulit. Tetapi seorang Anies Baswedan dalam satu periode masa kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ingat, hanya dalam satu periode kepemimpinannya. Beliau berani mewujudkan 34 izin rumah ibadah Kristen agama saya. Seorang Anies Baswedan yang selama bertahun-tahun saya serang dengan begitu ekstrimnya dengan isu bapak politik identitas, ternyata berani mewujudkan 34 izin bangunan gereja. Ini satu hal yang tidak biasa-biasa saja, harus luar biasa. Ini adalah bukti bahwa Pak Anies Baswedan lebih NKRI. Itu alasan saya. Salam demokrasi waras. Oke, jadi sudah kita dapatkan jawabannya guys ya. Alasan kenapa akhirnya seorang Kristianto Yenoni mengalihkan dukungannya kepada Pak Anies Baswedan yang dulunya dia serang dengan begitu ekstrimnya ya. Yakni menurut beliau Pak Anies ini lebih NKRI ya dibandingkan dengan calon presiden yang lain. Salah satu hal yang menguatkan pernyataan tersebut adalah Pak Anies berhasil memberikan izin untuk atau IMB ya untuk rumah ibadah non-muslim. Ya. Nah, saya jadi teringat ya dengan Pilgub DKI di tahun 2017 ya, di mana saat itu gencar sekali politik identitas yang akhirnya ya sampai dengan saat ini gelar Pak Anies sebagai bapak politik identitas itu masih terus menguat ya. Itu karena saat itu ada para ulama ya atau para tokoh-tokoh agama dengan terang-terangan dan terbuka mereka menyerukan untuk memilih pemimpin yang seakidah, memilih pemimpin yang sama-sama seagama gitu ya. Nah, Pak Anies kalau misalnya dia lebih NKRI ya, kenapa dia tidak mau menegur ataupun mau mengklarifikasi ataukah memanggil para pemuka agama, tokoh agama, ulama yang mengeluarkan statement atau pernyataan-pernyataan seperti itu ya untuk dinasihati agar jangan berkampanye seperti itu. Akan tetapi beliau tidak menasihati itu atau tidak merespon hal-hal yang seperti itu. Dia malah membiarkan ya, selain membiarkan dia juga menikmati itu sebagai keuntungan bagi dirinya ya untuk bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta guys. Halo, assalamualaikum. Mau masuk surga ya pilih Anies. Tapi terlihat dari tulisannya orang ini tidak mendukung siapapun. Dia tidak mendukung Anies, Prabowo ataupun Ganjar. Dia hanya ingin mengacaukan
perpolitikan dunia maya kita. Kenapa sih dia sanggup berbuat begitu? Karena dia adalah manusia yang banyak dosa. Sama seperti kita. Kita pun banyak dosa. Ya, semua yang di dunia ini, manusia yang ada di dunia ini tidak sempurna, mempunyai kesalahan dan mempunyai dosa masing-masing. Siapa bilang kalau milih Ganjar masuk neraka? Siapa bilang kalau milih Prabowo masuk neraka? Dan siapa bilang yang memilih Anies masuk surga? Enggak ada. Mau milih siapapun bebas. Ya. Mau milih Ganjar, milih Prabowo, milih Anies, ya, nggak ada yang masuk neraka ataupun surga. Yang menentukan masuk surga dan neraka itu adalah amal ibadah kita. Ya, siapapun Anda, kalau ingin mengacaukan perpolitikan dunia maya ini, Anda sudah salah berurusan dengan orang. Kalaupun betul Anda pendukung Anies, berarti Anda sudah banyak berbuat dosa, sudah menjerumuskan orang banyak. Sangat berat dosanya, ya. Kalau Anda betul-betul pendukung Anies, Anda sudah salah besar menulis perkataan seperti itu. Siapa sih Anies? Sama seperti kita, sama seperti saya. Anies sama seperti kita, mempunyai banyak dosa dan kesalahan. Siapa bilang Anies sempurna? Anies tidak sempurna. Sama seperti kita semua, ya, mempunyai kesalahan, mempunyai track record yang tidak baik. Masih ingat lagi 2017, Anies Baswedan memecah belah Jakarta, membuat kacau balau Jakarta, ya. Ingat, kami tidak bisa lupa apa perbuatannya. Ketika masyarakat Jakarta sedang kacau, Anies Baswedan tersenyum menjadi penonton. Ya, pendukung-pendukungnya bersukaria, bergembira. Bagi siapa saja yang mengingat pemilihan gubernur 2017 dan ketika ada di saat waktu itu di Jakarta, pasti mereka akan merasa mengerikan, merasa trauma sebab sangat mencekam. Ketika banyak masyarakat diintimidasi, ketika banyak masyarakat diancam. Ingat tuh ya. Kemana saat itu Anies Baswedan? Anies Baswedan hanya menjadi penonton yang baik. Oke? Menyaksikan huru-hara yang diciptakan. Anies Baswedan sudah mengkhianati perjuangan kakeknya. Kakek Anies Baswedan adalah seorang pahlawan nasional yang baru dinobatkan 2018 lalu. Kakek Anies Baswedan sudah berhasil menyatukan orang-orang Arab yang ada di Indonesia dan menyetujui kemerdekaan Indonesia. Tetapi di sini Anies Baswedan sudah berhasil memecah belah, ya, semua masyarakat, baik pribumi ataupun bukan pribumi, ya. Anies Baswedan berhasil mengkhianati perjuangan kakeknya sendiri. Oke, jadi dari itu kita harus pintar-pintar menilai orang, ya, untuk menjadi calon pemimpin di Indonesia ini. Saya tetap menolak Caimin dan Anies Baswedan dan saya tetap akan mendukung Ganjar Pranowo. Oke, tidak bisa dibantah, Ganjar Pranowo memang yang terbaik untuk saat ini. Ya, walau tanpa dukungan dari Bapak Jokowi, tetap saya pilih Ganjar Pranowo dan tetap mendukung Bapak Jokowi. Oke. Sebelumnya gue juga kesel sama Anies Baswedan yang tidak memilih AHY sebagai cawapres dan memilih Cak Imin untuk menjadi cawapres. Tapi setelah gue mendengarkan pendapat Anies Baswedan atau alasan Anies Baswedan di mata Najwa Narasi, gue jadi berpikir ulang bahwa tepatlah pemilihan Cak Imin gitu. Dan AHY dari Demokrat ini sepertinya ambisius untuk menjadi cawapres. Sementara Mas AHY sendiri belum punya pengalaman di pemerintahan ataupun di luar pemerintahan gitu. Nah, kita jadi bingung, nanti akan tembaknya tuh dia belum punya pengalaman. Pasti ditembak kelemahan untuk Mas AHY seperti itu. Tapi sayangnya
dari Demokrat sendiri benar-benar ingin hengkang jika bukan Mas AHY. Padahal di sekian banyak acara ditanya, jika Mas AHY bukan jadi cawapres, Demokrat seperti apa? Dan mereka mengatakan kami akan tetap bersama koalisi perubahan, tapi nyatanya tidak. Itu seperti apa pendapat teman-teman? Lebih memilih tetap capresnya Anies, atau jika cawapresnya bukan AHY, kalian akan berpindah hati? Inilah pemikiran dari para pendukung Pak Anies ya. Mereka menginginkan agar Partai Demokrat ini meskipun sakit dikhianati oleh Pak Anies ya, mereka itu disaranin untuk nggak boleh keluar ya, harus tetap di dalam ya, bertahan dengan kesakitan. Oke guys, kita lanjut lihat yang lain. Ya orang kalau udah disakiti ya orang pergilah ya, ngapain harus bertahan dengan kesakitan. Dari dulu kalau namanya Anies itu nggak pernah bisa dipegang. Dia selalu bohong. Orang bayar alat-alat sekolah aja kelebihan terus. Dituduh korupsi nggak mau. Anies. Dua tipikal manusia yang paling ngeyel dan paling susah dikasih tahu. Bahkan Fir'aun pun tepok jidat. Lihat kelakuan dua tipikal manusia ini. Yang pertama pemain judi slot. Yang kedua adalah orang yang fanatik terhadap politik. Pemain judi slot udah tahu itu sistem slotnya ada sistem algoritma, diatur menang dan kalah, dan bandar gak mungkin mau rugi. Pasti dia akan atur tuh algoritmanya lebih banyak kalahnya daripada menangnya. Tapi si pemain judi slot masih aja denial, berharap dia akan selalu menang dan tidak pernah mau lepas dari judinya. Yang kedua, orang yang fanatik terhadap politik udah tahu jelas-jelas jagoannya itu kutu loncat. Loncat sana, loncat sini, ya kan? Mereka itu tidak pernah memperjuangkan idealisme. Yang mereka perjuangkan itu hanyalah bisnis, kepentingan, untung dan rugi. Kalau jagoan kalian menang menjadi presiden, hidup kalian ya begitu-begitu aja. Kan konyol. Kalian sampai menghujat sana, menghujat sini demi belain jagoan kalian, nyebar hoaks sana, nyebar hoaks sini demi jagoan sekalian. Padahal jagoan kalian kenal aja kalian sama kalian kagak. Jagoan kalian menang menjadi presiden, hidup kalian ya begitu-begitu. Halo bang, izin bang, saya nggak akan mengomentari masalah judi slot. Tapi yang saya komentari adalah pernyataan abang tentang politik fanatik. Ya bang, saya pendukungnya Pak Anies. Kenapa? Beliau insya Allah saya yakin betul beliau akan selalu mengenang rakyatnya, mengenang bangsanya sendiri. Sudah dibuktikan selama 5 tahun ketika beliau memerintah DKI Jakarta. Kata abang adalah siapapun presidennya, dia gak akan mengenal kita. Siapapun presidennya, hidup lo begitu-begitu aja. Bagi saya yakin betul dengan prinsipnya Pak Anies, dengan ide gagasannya yang ditawarkan adalah perubahan untuk perbaikan. Insya Allah di tahun 2024 Pak Anies jadi presiden, maka semua tatanan, aturan, sistem akan diganti dengan yang lebih baik dan tentunya untuk bangsa Indonesia. Demi Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju, dan Indonesia yang lebih bermartabat, dihormati oleh bangsa lain. Terima kasih. Banyak sekali masyarakat, termasuk gue sendiri, yang merasa kecewa dengan dipasangkannya Caimin sebagai cawapres Anies Baswedan. Kalian mungkin merasa kecewa karena merasa bahwa peluang Anies untuk menjadi presiden menjadi kecil akibat dipasangkan dengan Caimin. Atau mungkin kalian merasa kecewa karena merasa bahwa Caimin adalah agen keberlanjutan yang sama sekali tidak memiliki visi dan misi untuk perubahan. Nah, itu bagus. Karena kecewa artinya kalian masih memiliki harapan. Karena hanya orang yang tidak peduli yang tidak akan merasa kecewa. Karena dengan merasa kecewa, berarti kalian tadinya memiliki harapan besar agar negara ini berubah dan dijalankan dengan benar. Kalian kecewa karena tadinya kalian berharap agar keadilan sosial akan merata di negeri ini. Kalian semua kecewa karena tadinya kalian semua ingin perubahan. Tapi sekarang kalian semua berhentilah merasa kecewa, apalagi putus harapan. Karena walaupun kecil, tapi harapan itu masih ada.
Harapan itu sama sekali belum mati. Harapan perubahan itu sekarang hanyalah api kecil di dasar gunung sekam. Maka ayo kita kobarkan lagi api harapan dan semangat perubahan itu. Negara ini masih bisa berubah. Kita masih bisa merubahnya. Karena faktanya Anies Baswedan masih melanjutkan perjuangannya. Bahkan sekarang Anies sudah resmi bisa didaftarkan ke KPU. Jika kalian memang ingin perubahan, maka berhentilah kecewa dan menyalahkan keadaan. Dan ayo kita bersama-sama bahu-membahu membantu perjuangan Anies Baswedan. Karena Anies membutuhkan kita semua. Karena hanya Anies Baswedan seorang yang menjanjikan perubahan, sedangkan yang lain hanyalah keberlanjutan. Jikapun nanti ternyata Caimin adalah agen keberlanjutan, biarkan Anies Baswedan yang akan mengatasi itu. Toh, Anies adalah presidennya dan Caimin hanyalah wakil. Walaupun ada dari kalian yang khawatir bahwa Caimin akan tersandung kasus hukum, biarkan Surya Paloh yang bertanggung jawab untuk itu. Karena toh Surya Paloh yang membuat keputusan untuk memasangkan Caimin dengan Anies. Jadi, teman-teman sekalian, para saudara sebangsaku yang menginginkan perubahan, mari mulai detik ini juga kita sudahi keluh kesah kita akan fakta keadaan politik hari ini. Ayo kita buang jauh-jauh pikiran untuk golput, karena Anies Baswedan masih ada di sana. Dia terus memperjuangkan kita. Harapan untuk perubahan itu masih ada dan belum mati. Harapan itu hanya menunggu kita untuk dikobarkan kembali. Hentikan mengeluh, hilangkan keraguan. Yakinlah bahwa 2024 Indonesia akan berubah menjadi lebih baik dengan Anies Baswedan sebagai presidennya. Salam semangat antitesa 24. Oke guys, berarti betul ya dugaan kita ya. Kalau Pak Anies itu dipasangkan dengan Caimin berdasarkan keputusan dari Surya Paloh ya. Nah, ini kan semakin menunjukkan kepada kita semua dengan jelas-jelas bahwa Pak Anies ini adalah petugas partai ya. Jadi jangan hanya menuduh Pak Ganjar petugas partai ya, tetapi harus ngaca gitu ya. Pak Anies juga adalah petugas partai. Karena ya keputusan-keputusan untuk siapa yang menjadi wakilnya ya, partai mana yang harus bergabung, partai mana yang tidak, itu semua kan dari partai yang mengatur ya. Dalam hal ini adalah Pak Surya Paloh ya. Jadi Pak Surya Paloh itu nantinya di atas dari Pak Anies, dan Pak Anies akan menjadi petugas partai ya. Oke, sebenarnya itu sah-sah saja ya, akan tetapi jika kita menyerang kandidat lain, capres lain, menyebut bahwa dia adalah petugas partai ya, tanpa kita harus koreksi dan sadar diri bahwa oh ternyata Anies juga petugas partai. Nah, itu kan kurang ajar ya. Bingung suratnya untuk AHY bocor. Anies ini seharusnya tidak untuk dipertontonkan. Kenapa? Malu. Malu kalau bohong. Malu kalau berkhianat. Aduh. Gimana mau jadi pemimpin? Sama teman sendiri aja, teman koalisi aja berkhianat. Ya. Memang pintar juga ini Pak Anies. Pintar merangkai kata-kata. Top. Waduh. Padahal hatinya serem. Pengkhianat. Aduh, gawat. Maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Pas. Botol ketemu tutup. Sama-sama tukang khianat. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Persatuan Indonesia. Nah, itu video hoax ya teman-teman sekalian. Kalian jangan percaya itu adalah video editan. Kalian bisa cek yang aslinya. Karena mustahil seorang Pak Anies Baswedan itu tidak paham Pancasila. Masa sih? Pak Anies kan hobinya suka berkata-kata. Masa beliau tidak hafal Pancasila? Makanya cek video aslinya. Beliau itu membaca Pancasila itu dengan lantang dan dengan fasih.
Jadi kalian itu sebagai pembenci Pak Anies, jadilah pembenci yang cerdas. Kritiklah hal-hal yang substansial dari Pak Anies. Kan banyak tuh hal-hal yang substansial dari Pak Anies. Kayak misalnya bagaimana DP 0% itu seperti apa sih Pak? Ataupun dalam mengatasi banjir, coba tanyakan bagaimana cara memasukkan air ke dalam tanah itu seperti apa sih fungsi, seperti apa sih caranya. Kemudian bisa ditanyakan juga persoalan lem Aibon yang katanya satu orang itu diberikan 10 kilo, satu siswa 10 kilo. Kan kurang rasional. Ataupun bisa juga tanyakan terkait masalah Juventus sama Barcelona dan Real Madrid. Itu katanya mau didatangkan ke Stadion JIS. Hei, ini lagi bikin video lah kita. Jadi untuk para pembenci Pak Anies, jadilah pembenci yang cerdas. Jangan sampai termakan isu hoax. Kalau Pak Roy Suryo tidak paham ataupun lupa lirik dalam menyanyikan lagu kebangsaan, itu adalah video asli. Tapi kalau Pak Anies itu adalah video hoax. Mohon jadilah pembenci yang cerdas, kritik hal-hal yang substansial. Thank you. Atau Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta. Oh, ternyata gitu toh Pak ceritanya toh. Jadi dana tunjangan kinerja ASN 1,6 T DKI Jakarta Anda tahan dan tidak Anda bagikan, malah Anda kasihkan atau suruh hibahkan ke masyarakat terdampak COVID sebagai bansos. Karena dana pemulihan ekonomi nasional dari pusat atau dana PEN yang seharusnya dibagikan ke masyarakat, Anda habiskan untuk bangun JIS. Hebat Anda Pak. Anda dapat dua-duanya ini Pak. Pertama, Anda dapat simpatik dari masyarakat karena telah memberikan bansos yang aslinya itu dana ASN. Yang kedua, JIS jadi Anda bisa promosi JIS untuk kampanye 2024. Lalu siapa yang Anda korbankan? ASN. Kasihan ASN. Biru langit, Anies insya Allah akan merubah segalanya lebih baik buat rakyat. Wih, tak kasih tahu, Anies jadi gubernur saja itu dengan cara menggulingkan Pak Ahok di tengah-tengah berlangsungnya Pilkada DKI dengan gelombang demo dan mengkriminalisasi Ahok dengan dalih melanggar Undang-Undang ITE. Sekarang kalau dia jadi presiden mau merevisi Undang-Undang ITE, keren. Sama seperti dulu janjinya dimodalin, dicariin pembeli. Sama dengan janjinya dulu membangun laboratorium saat pandemi. Semua itu nonsen, bohong. Apa kalian nggak kenyang dibohongi dengan Anies? Asal bukan Anies. Akan kepemimpinan negara ini kepada kelompok yang memusuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge kula ngapunten yai, ngapunten. Salam takdim. Mboten ateges kula kawula wani dhateng panjenengan, mboten saestu mboten. Tapi untuk urusan politik, leres ingkang panjenengan dawuhaken, jangan pernah menyerahkan kepemimpinan Republik Indonesia kepada orang yang pernah memusuhi NU. Kulo setuju. Cuman belakangan ini kulo kecewa yai, saestu kecewa. Karena yang memusuhi NU selama ini, yang bikin isu semuanya itu di Indonesia ini, termasuk yang menolak dasar negara Pancasila sebagai lambang negara, HTI, itu mereka semua yai, partai mereka yang berkolaborasi dengan PKB sekarang itu yai. Dan sekarang sudah mulai bermunculan yai, ngapunten, mereka kampanye siapa yang tidak milih Anies Baswedan masuk neraka, siapa yang tidak
milih Anies Baswedan bagian dari Dajjal. Itu kan gak boleh Yai, ngapunten sekali, itu gak boleh. Apakah kami ini yang tidak milih Anies bagian dari Dajjal? Ya Allah, kenapa pemilu 5 tahunan jadi ajang untuk mengkafir-kafirkan orang, seakan-akan yang tidak sejalan dengan mereka itu semua kafir, semua sesat. Ngapunten ya, ngapunten. Salam takdim sayang kula ya, ngapunten. Tapi kalau untuk urusan politik, mereka yang ngasih gelar Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi, Rocky Gerung sebagai Rasulullah, itu yang harus panjenengan ceramahi. Itu bagian dari tim pemenangan Anies Caimin. Ngapunten ya, nggih ngapunten sekali, ngapunten. Kula masih dihujat tiang PKB, tiang NU kula terima, tapi ini unekan kula harus saya sampaikan, karena mereka sudah menghalalkan segala cara untuk meraih suara sampai memberi gelar kepada Pak Anies Imam Mahdi. Kami percaya Imam Mahdi itu siapa. Tapi masa seorang capres dikasih gelar Imam Mahdi? Ya Allah, tolong Pak Yai, tolong Mbah Yai Marzuki, panjenengan ceramah ini ku bagian tim pemenangan Anies Baswedan. Salam takdim saking kula Yai, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertarungan Pilpres tahun 2024 semakin memanas dan semakin sengit guys ya. Masing-masing orang ya dengan capres yang dia jagokan terus saling beradu gagasan ya, adu argumen di berbagai platform media sosial yang kita saksikan guys ya. Dan saya masih dengan video-video saya sebelumnya ya. Saya memilih dan mendukung calon presiden yang mau meneruskan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini baik adanya guys ya, dan dibuktikan dengan tingkat kepuasan publik yang mencapai 80% ya, dan pemerataan pembangunan di zaman Pak Jokowi betul-betul luar biasa ya. Salah satu bukti yang beliau berikan kepada kita semua adalah dengan keberhasilan beliau memindahkan ibu kota negara dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa guys ya. Dan fokusnya adalah pemerataan pembangunan agar tidak lagi terpusat pada satu wilayah saja Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris ya, yang lebih merata, lebih adil ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini ya, itu bukan hanya untuk hari ini saja guys, tetapi untuk Indonesia yang akan datang. Dan buah-buah kebaikan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya akan bisa kita nikmati hasilnya ketika ada pemimpin berikut yang mau melanjutkan perjuangan beliau, yang mau meneruskan karya-karya beliau ya. Akan tetapi kalau ada pemimpin berikut yang mau merubah ya, yang mau menggantikan semua kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi, yang kita khawatirkan justru itu akan membuat kemunduran, justru itu akan menghambat kemajuan ya. Oleh karena itu mari kita dukung yang mau melanjutkan guys ya, bukan yang dengan terang-terangan mengatakan antitesa ataupun berlawanan dengan Pak Jokowi ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya.